Yap, kejadian yang sangat memalukan bagi orang-orang yang masih mempunyai rasa malu. Tetapi melihat keluarga Mulyono, meskipun diperlakukan seperti apapun itu, mereka tidak akan peduli dan bahkan cengengesan seperti yang ada di video yang akan saya tampilkan. Nah, sahabat-sahabat, bukan hanya itu. Terlihat juga Pak Prabowo berusaha untuk menghindari si Fufu Fafa, dan ini menandakan bahwa Pak Prabowo akan memainkan sesuatu yang menarik untuk membuat si Fufu Fafa jerah. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Apakah Pak Prabowo bisa lepas dari genggaman Pak Mulyono atau tidak, atau melakukan permainan-permainan cantik untuk memberikan efek jerah terhadap Fufu Fafa. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat komentari mengenai kejadian-kejadian ini. Nah, ini ada Pak Anies ya di sana. Buat malunya ngeri, kamu berani sekali. Nah, ini nih, kita simak baik-baik. Pak Prabowo selalu berusaha untuk menghindar. Wah, kode. Harus untuk rakyat. Ngeri. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Satu. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Dua. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Tiga. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Itu poinnya. Seketika saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan. Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Mimpi Jokowi bahwa dia akan dikenang oleh rakyat Indonesia sebagai presiden yang berhasil atau bahkan ini paling berhasil,
Saya kira ini kan kalau lihat apa yang terjadi hari-hari ini ya itu hanya ilusinya Jokowi ya Bung Rocky. Ilusi. Realitasnya dia mengakhiri masa jabatannya selama 2 periode itu, meninggalkan beban hidup yang sangat berat bagi rakyat Indonesia, dan bagi pemerintahan yang itu merupakan pemerintahan penerus dia, pemerintahan Prabowo Gibran, itu juga anggarannya kan anggarannya cepat dan utangnya juga menggunung. Kita bisa bayangkan apa sebetulnya sukses Pak Jokowi. Kan yang disebut infrastruktur itu kan utang, yang disebut jalan tol itu kan punya swasta sekarang, berbayar mahal itu. Jadi kalau kita bayangkan bahwa Jokowi akan dipuja-puji, itu hanya mungkin bila daya beli rakyat Indonesia mampu untuk membeli e-tol, masuk ke mall dengan berbelanja. Kalau kita lihat jumlah kendaraan, dengan sederhana kita bisa lihat atau bertanya pada pemakai jalan itu, apakah Anda hari ini memakai jalan lebih banyak dari yang kemarin? Umumnya mengatakan bahwa mengurangi perjalanan. Artinya kemampuan kita untuk menilai bahwa rakyat kita sebetulnya dalam keadaan tidak mampu punya daya beli. Kita lihat mall, pasar itu ya orang sekedar melenggang lalu beli minuman ringan, itu nggak ada lagi yang berupaya untuk memperlihatkan dia sedang belanja sesuatu yang agak bermutu tuh. Jadi kelihatannya jumlah konsumen kita justru menurun, dan itu menandakan bahwa mereka yang tidak mampu untuk membeli makanan secara normal seperti biasanya dalam 5 bulan ini, lalu mereka yang memasang poster-poster itu. Terima kasih Pak Jokowi karena saya dari makan 3 kali sehari tinggal 2 kali sehari. Terima kasih Pak Jokowi karena saya isi bensin biasanya 40 liter sekarang tinggal 20 liter tuh. Jadi semua itu sebenarnya jadi palsu kalau kita paham bahwa realitas tidak begitu. Jadi rekayasa itu betul-betul terlihat sebagai ulah dari seseorang yang hendak mengakhiri jabatannya tetapi ingin dipuja-puji. Kita terus-menerus memantau bagaimana perkembangan politik dalam 2 hari ini akan menjadi ingatan publik bahwa seorang presiden yang seharusnya merelakan uang sisa yang masih bisa dia perintahkan untuk dikeluarkan, harusnya itu berubah menjadi beasiswa, tapi ternyata itu dia pakai untuk memuji-puji dirinya sendiri. Jadi bayangkan misalnya kemampuan kita untuk menilai watak seseorang, akhirnya kita bisa membaca watak Pak Jokowi itu sebagai orang yang haus pujian, yang harus memanipulasi kembali psikologi dia dan memperlihatkan bahwa dieluk-elukan. Dieluk-elukan oleh apa? Dieluk-elukan oleh baliho yang dia suruh pasang sendiri. Jadi konyol sebetulnya kalau kita mau lihat kejujuran seseorang yang telah matang sebagai negarawan lalu menganggap bahwa tidak perlu ada pameran puji-pujian untuk dirinya sendiri. Jadi bukan kegalauan, kecemasan Pak Jokowi itulah yang dia pamerkan sebetulnya melalui foto yang direkayasa itu, bahwa soalnya senyum lalu merasa bahwa sukses, dan semua itu yang kita anggap sebagai bagian delusi dari seorang presiden. Delusi dari seorang presiden. Jadi Pak Jokowi tidak hanya haus terhadap kekuasaan, tetapi beliau ini haus dengan pujian, dengan merekayasa tagline "Terima kasih Jokowi" yang dibuat oleh para pengikut-pengikutnya atau yang biasa kita sebut sebagai projo, pengikut setia Pak Jokowi yang siap membela Pak Jokowi dengan segala kebohongan-kebohongannya. Dan saya salpok dengan apa yang terjadi di video awal tadi, di mana hal yang sangat memalukan yang dialami oleh keluarga Pak Jokowi yang disoraki oleh seluruh tamu undangan. Dan lagi-lagi hal ini direspon oleh putra bungsu dari Pak Jokowi yaitu Kaisang, terlihat cengengesan seperti biasa. Semuanya dianggap biasa-biasa saja. Karena yang harus kita sadari bahwa memang keluarga ini sudah tidak mempunyai rasa malu sama sekali. Sangat disayangkan. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu yang bisa saya sajikan, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Mudah-mudahan apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Dan semoga sahabat-sahabat sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.